Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anora Murkadistia Paresa dengan NIM 23101233 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Belajar. Dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Topik video yang akan saya bawakan adalah tantangan teori belajar behavioristik pada layanan BK. Dalam video ini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama, permasalahan atau tantangan ke depan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, solusi layanan BK dalam belajar. Yuk langsung saja kita mulai. Jangan lupa disimak videonya ya. Hari ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori behavioristik dalam belajar. Sebagai salah satu teori besar dalam psikologi pendidikan, teori ini telah memberikan landasan kuat untuk memahami bagaimana manusia belajar, terutama melalui pengamatan dan penguatan. Namun, seperti halnya pendekatan lain, teori ini juga menghadapi tantangan yang perlu kita perhatikan, terutama dalam konteks dunia yang terus berubah seperti sekarang. Teori behavioristik yang dipelopori oleh tokoh seperti Ivan Pavlov, John Watson, dan Skinner menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Dalam pendekatan ini, penguatan positif atau negatif digunakan untuk memodifikasi perilaku individu. Misalnya, ketika seorang siswa diberikan pujian atau hadiah karena berhasil menyelesaikan tugas, hal itu akan memperkuat perilaku positif tersebut. Sebaliknya, hukuman diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Prinsip ini sering diterapkan dalam bentuk jadwal penguatan seperti pemberian hadiah berkala atau sistem token ekonomi. Namun, pendekatan behavioristik sering dikritik karena dianggap terlalu berfokus pada aspek eksternal pembelajaran dan kurang memperhatikan faktor internal seperti modifikasi intrinsik, emosi, dan kognisi. Dalam dunia pendidikan modern yang menekankan pada pembelajaran holistik, keterbatasan ini menjadi tantangan besar. Dalam konteks era digital, ada beberapa tantangan yang muncul terkait penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, ada ketergantungan pada penguatan eksternal. Penggunaan penghargaan dan hukuman dapat menciptakan ketergantungan siswa pada motivasi eksternal, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan motivasi intrinsik. Yang kedua, kurangnya adaptasi terhadap kebutuhan individual. Pendekatan ini seringkali bersifat generik dan tidak selalu memperhatikan kebutuhan individu siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan berbeda. Yang ketiga, ada pengaruh teknologi. Di era digital, penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi yang menerapkan prinsip behavioristik dapat menjadi bumerang jika siswa hanya fokus pada penghargaan virtual seperti poin atau medali tanpa memahami materi secara mendalam. Sebagai pendidik dan konselor, kita dapat mengintegrasikan teori behavioristik dengan pendekatan lain untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih seimbang. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam layanan BK. Yang pertama, ada program penguatan yang fleksibel. Membuat program penguatan yang tidak hanya berbasis hadiah, tetapi juga melibatkan program non-material, seperti pengakuan atas usaha, meningkatkan keterampilan sosial atau rasa tanggung jawab. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi intrinsik, membimbing siswa untuk menemukan tujuan belajar yang bermakna melalui diskusi, refleksi diri, dan eksplorasi minat. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada penghargaan eksternal. Yang ketiga, ada pelatihan dalam pengelolaan emosi dan kognisi. Selain penguatan perilaku positif, layanan BK juga perlu membantu siswa memahami emosi mereka, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengelola stres belajar. Yang keempat, ada penggunaan teknologi secara bijak. Memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis prinsip behavioristik dengan pendekatan yang lebih mendalam, seperti memberikan umpan balik yang relevan, alih-alih hanya penghargaan digital semata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tadi telah banyak sekali membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pendidikan, khususnya dalam konteks teori belajar behavioristik pada layanan BK.
Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan kesimpulan untuk teori belajar BHP heuristik ini. Sebagai kesimpulan, teori BHP heuristik tetap relevan dalam dunia pendidikan, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan tantangan zaman. Dengan mengintegrasikan teori ini dalam layanan BK, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih holistik, memperhatikan kebutuhan siswa secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.